Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Ada lagi nggak nih pertanyaan selanjutnya? Oh, sekarang dari yang perempuan. Ya, silahkan. Maaf, tolong dikasih mic-nya. Aku izin bertanya, kalau misalkan perempuan itu kan pasti ya haid dan nggak boleh puasa atau mengaji. Nah, maka pahala kita berkurang dibanding anak laki-laki yang bisa puasa full sih? Kan itu jadi nggak adil, Ustaz. Oke. Betul. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Benar juga ya. Jujur, aku sendiri nggak pernah kepikiran sih. Soalnya aku memang bukan perempuan ya. Kira-kira gimana tuh, Ustaz? Nyikapi teman kita yang perempuan ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya fokus kembali ya. Fokus untuk mendengar jawaban, yaitu bahwa anak-anak perempuan itu ada masa di mana dia tidak boleh atau tidak sah puasa ya. Tidak sah sholat. Nanti puasanya diganti di hari yang lain. Juga katanya tidak bisa ngaji. Oh, berarti tidak dapat pahala dong. Tidak sama dengan orang laki. Jawabannya saya bilang justru sebaliknya. Perempuan itu nanti akan dapat 2 kali. Kenapa dapat 2 kali? Karena misalnya kalau di bulan puasa dia hari ini tidak puasa karena sedang datang bulan atau haid. Oke, dia tidak puasa. Tapi dianjurkan untuk tetap menghormati bulan puasa. Boleh minum, boleh makan, tapi tidak boleh banyak makan ya. Makannya secukupnya, sedikit aja. Bahkan semakin sedikit makannya semakin bagus. Itu dapat pahala dengan menahan makan minum yang tidak berlebihan. Dan nanti punya kesempatan lagi untuk berpuasa di bulan yang lain. Namanya puasa Qadha ya. Puasa menggantikan hari bulan Ramadan yang dia tidak puasa karena haid. Berarti dia akan dapat pahala puasa Ramadan di luar Ramadan dan dapat juga waktu dia sedang haid itu dapat juga pahala puasa walaupun tidak full tapi tetap dapat dengan menghormati orang berpuasa, tidak makan, tidak minum berlebihan dan membatasi makan dan minum. Begitu juga kalau misalnya Al-Qur'an. Ya, orang yang sedang haid atau datang bulan itu memang ada 2 pandangan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh baca sama sekali ya. Ada yang bilang boleh baca. Ya, boleh baca kecuali ada beberapa ayat yang tidak boleh dibaca. Oke, kalau menurut pandangan ulama yang pertama, misalnya tidak boleh baca sama sekali, masih bisa enggak dapat pahala Quran? Bisa, misalnya dengar ya. Jadi tidak boleh baca tapi dengar boleh. Ya, boleh ngikuti YouTube-nya Lentera Qur'ani misalnya tadarus ya. Tidak baca Quran tapi dengerin, tetap dapat pahala ya, tetap dapat pahala. Bagi yang mengatakan boleh baca Quran, malah bisa baca Quran kecuali hanya 4 ayat yang itu ada kewajiban sujud. Itu saja yang tidak boleh dibaca. Yang lain-lain boleh dibaca. Yang penting tidak pegang tulisan Al-Quran. Jadi sekarang apalagi bisa pakai laptop, bisa pakai handphone ya. Juga boleh pakai Quran tapi tidak pegang ayatnya ya. Itu juga sebagian ulama, sebagian mazhab mengatakan boleh baca Quran. Jadi tetap saja bahwa pahalanya tidak berkurang tapi malah bertambah, malah lebih, karena bisa nanti puasa lagi di hari yang lain, dapat pahala double.
Masya Allah. Ternyata gitu Ustaz ya. Nah jadi buat teman-teman, kakak-kakak, ibu-ibu, jangan khawatir kalau lagi haid. Bahkan bisa dapat pahala double. Tapi S dan K berlaku. S syarat dan ketentuan tetap berlaku. Pertama, pas puasa tetap harus hormat. Jangan malah mukbang pas puasa, oke? Mentang-mentang haid malah mukbang Anda tidak boleh, oke? Santum. Ya, pertanyaan lagi terakhir. Ya, silakan. Saya dapat bocoran nih, katanya orang tidur yang sedang ibadah puasa itu mendapatkan pahala buat. Berarti kalau aku tidur dari subuh sampai buka puasa itu pahalaku benar banget dong. Gimana caranya kalau aku berlomba-lomba mendapatkan pahala dengan cara tidur? Iya. Wah, cerdas ini pertanyaannya. Cerdas pertanyaannya ya. Kacau ya. Kacau. Apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara singkat bahwa maksudnya tidur itu dapat pahala adalah kalau dibandingkan dengan tidak tidur tapi melaksanakan maksiat, misalnya bohong, gosip gitu ya, melakukan maksiat lain, maka tidur tentu lebih baik. Tapi kalau tidak tidur dan melakukan ibadah tentu adalah lebih baik lagi. Contoh misalnya kalian di sini tadi ngikuti tadarus, yang di rumah juga ngikuti tadarus. Tapi yang ngikuti tadarus itu macam-macam. Ada yang diem aja, hanya dengerin dan tidak pegang Quran, hanya dengerin saja. Dapat pahala enggak? Dapat, ya, dapat pahala karena dengerin Al-Quran. Bahkan misalnya ada yang enggak dengerin tapi duduk di sini, dapat pahala juga ya. Karena beda dengan orang yang di luar sana yang tidak duduk di sini. Duduk di sini pastinya tidak melakukan dosa, tidak gosip, tidak bohong, tidak yang lain karena duduk di sini. Apalagi dengan mendengarkan Al-Quran pasti dapat pahala. Apalagi ketika mendengarkan Al-Quran sambil lihat Al-Quran, sedang dengerin tadarus sambil lihat, itu pahalanya bertambah. Selain kuping mendengar, mata juga melihat. Ditambah lagi yang ketiga atau yang keempat, kalau kita dengerin sambil lihat dan mulut kita juga ikut baca, itu artinya bertambah lagi pahalanya. Jadi pertanyaan tadi tidur juga begitu. Jadi kalau daripada melakukan dosa lebih baik tidur. Tapi kalau daripada tidur dan melakukan ibadah-ibadah lain, baca Quran, ngafalin Al-Quran, murajaah, pasti tentu ya, tentu baca Quran, murajaah dan yang lain itu lebih baik, lebih besar pahalanya. Masya Allah. Ya, kira-kira gimana jawabannya? Bakal tidur terus apa gimana nih ntar puasanya? Nah, ngaji dong. Oke, ya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberikan pertanyaannya. Mantap-mantap, bagus-bagus. Bisa jadi pencerahan juga buat kita yang udah gede-gede nih. Ternyata, wah banyak sekali ya hikmah-hikmah di balik itu semua. Dan tak lupa kita sampaikan juga beribu-ribu terima kasih kita untuk Ustadz Abdullah yang telah menjawab semua rasa penasaran kita. Semoga beliau terus mendapatkan keberkahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.